ini salah satu pusaka katanya apa? Megantoro. Megantoro. Wih, ini ada sogokan satu ke atas ya? Iya. Ya. Jadi ada sogokannya yang Sambung ya ke atas ya? sambung sampai ke atas. Wah, ini bukan Megantoro Mas yang saya tahu ya Mas ya. Ini sudah selesai break ya, maghrib. Kita lanjut lagi mencari pusaka-pusaka yang kalau bisa sih khas Ngawi ya. Kalau nggak salah tadi saya lihat lokasian khas Ngawi. Nah, ini Mas. Dengan Mas Syarif Ken Art ya, bener ya? Bukan. Apa ini? Siapa ini? Beda. Oh ini namanya ini ya. Oh, Supriyati ya. Oke, Mas ngobrol-ngobrol ya. Up. Oke. Nah, dengan Mas siapa tadi? Supriyadi, Supriyadi dari mana Mas? Desa Cangaan. Dari Ngawi ya sih? Ngawi, ya. Asli Ngawi. Nah ini teman-teman, tadi kan kita udah mereview pusaka yang mewah-mewah. Nah ini juga edukasi buat teman-teman ya, bahwasannya ini namanya pusaka lokasian ya Mas ya? Iya. Atau pusaka hunter dari pelosok-pelosok yang diselamatkan ya, sehingga masih tetap terjaga. Ya, ini teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini. Mas udah berapa lama Mas jadi hunter Mas? Lebih dari 10 tahun. 10 tahun lebih. Berarti ini pusaka-pusaka asli Ngawi Mas ya? Ada Bukan. beberapa ya? Ya sebagian. Dari Sebagian Ngawi. Bojonegoro. Oh, Bojonegoro dan sekitarnya lah ya. Magetan. Oh, Magetan intinya masih daerah-daerah sini, dekat-dekat sini Mas ya. Sekitar sini. Nah, ini dia. Jadi lokasi itu biasa punya orang-orang desa ya Mas ya, yang udah nggak kerawat ya. Ya. Begitu. Dan keluh kesahnya apa Mas biasanya Mas kalau jadi hunter itu Mas? Ya. Ada nggak contoh nih satu pusaka tuker sawah gitu misalnya? Tuker sapi gitu misalnya gitu. Ya, dulu Ah. ini apa itu seharga sapi, seharga kerbau Ah. gitu, masa dibeli cuma 1 juta, 2 juta gitu ya. Iya. Oh, mereka tuh malah nggak mau ya Mas ya. Nggak Walaupun mau. ngapunten ya pusakanya ini kondisinya nggak kerawat gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya. Apa yang membuat mereka itu jadi harganya mahal Mas katanya? Apa mungkin tuahnya atau angsarnya atau apanya gitu? Pas ceritanya kadang beraneka ragam. Dari si mbahnya misal begini-begini gitu ya. Wow, tuh. Jadi beberapa mungkin ya teman-teman ya, beberapa teman-teman yang berada di kampung-kampung ini masih memiliki kepercayaan ya Mas ya. Iya. Mas sendiri bahwasanya pusakanya dulu pernah dipakai mbah saya untuk ini, punya tuah ini biasa gitu ya. Itu pun memang bagian dari Tosana Aji sebenarnya ya. Iki iso dadekno lurah barang lho. Oh, gitu. Kadang Jadi gitu. lurah gitu ya misalnya ya. Wah. Pernah cerita gitu. Oh iya iya. Nah ini kita review Mas ya, ngapunten ya Mas ya. Iya. Ini banyak yang berarti pusaka ya Mas ya. Wah dari ujung ke ujung. Tapi ini masuk kategorinya otentik loh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kondisinya, ngapunten ya. Memang ini masih belum diapa-apakan Mas ya. Apa adanya. Ya dicuci. Dicuci ya, paling dicuci dimutih bahasanya ya. Iya. Tapi belum diwarangi. Sengaja biar terlihat otentik ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Nah ini salah satunya tadi saya lihat ada yang bagus. Ya ini teman-teman nih ya. Ini salah satu pusaka yang bisa dibilang kategorinya ini lokasian, tapi bisa dibilang kalau udah diwarangi jadinya bagus gitu ya. Nih dengan pamornya tuh ya seperti gajah gelar gitu ya. Ada yang mungkin bisa jadi ini pamornya seperti junder ya, karena masih tipis-tipis ya teman-teman ya. Tuh. Seperti Tapi ini di look masalahnya. Pandito, bolo pandito. Bolo pandito bisa masuk karena kan ini kalau udah diwarangi baru ketahuan nih ya bentuk coraknya yang jelasnya seperti apa gitu loh ya. Tapi yang baku Tuh. pamor adet gitu. Betul. Ini apalagi sekar kacangnya ngebungkem ini teman-teman ya, gelung wayang udah gitu ngebungkem lagi. Ini kan masuk kategorinya otentik. Yang mungkin sebelum teman-teman punya pusaka yang dilihat wah udah rapi, bagus, ya awal-awal muasalah rata-rata begini Mas ya. Gitu kan? Seperti itu. Dirapihin, dibuatkan warangka, ya lumayan jadinya ya, seperti itu. Ini biasanya berapa Mas? Biasanya kayak gini Mas? Ya. Sebenarnya 2,5. 2,5 juta teman-teman ya. Oh lihat ini ya. Jadi jangan nanggep pusaka lokasian ngapunten Mas biasanya. Mas saya nyari pusaka lokasian yang 500 ribuan. Ada nggak Mas sekarang Mas? Wah banyak. Banyak yang Banyak tapi hancur ya, gripis ya. Iya. Banyak yang masih nyari-nyari kayak gitu. iya. Yang minta 500 ribu gitu. Wah. Di bawah 500. Di bawah 500. Nawar. Tapi nggak ada kan ya? Ya enggak ada. Nggak ada tuh. Dan nyarinya itu aja sehari
habis bensin Ah. 100.000 belum tentu dapat satu. Belum dapat satu tuh teman-teman. Iya. Perjuangannya loh teman-teman ya. 2 hari berturut-turut kadang udah jauh-jauh Ah. nggak jadi dijual. Jadi dijual tuh teman-teman ya. Jadi memang kalau orang lokasian itu saya pernah juga ya, harus dibujuk ya Mas ya. Dibujuk pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang ya udah dibujuk ngobrol panjang lebar atau nggak jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini warangkanya mana nih Mas? Ini ya? Oh iya. Saya izin ya. Iya. Tuh warangkanya ya teman-teman ya, kondisinya ya. Ini warangka tua teman-teman nih, grade-nya kropos gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini pusaka-pusaka lokasian yang mungkin selama ini teman-teman dilelang nih sekarang nih 700.000 ya. Itu sebenarnya kita sedekah aja teman-teman. Bahasanya kita apa berbagi lah biar teman-teman suka dulu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu ini minimal bas startnya dari berapa Mas? 1,5-an ya? Apa berapa biasanya? Ya sekitar. 1.500.000-an. 1.500.000-an loh teman-teman startnya nih ya. Yang kayak gini ya. Wah, ini bagus sih, tapi kalau udah jadi sih bagus ini ya. Oke Mas, ini kita takip ya Mas ya. Iya. Terus ini masih ada lagi teman-teman yang ini potensi pusakanya jadi top lah. Lalu saya cerita ya. Nah ini, wah ini nih, ini kan pusaka dari Bugis ya teman-teman ya. Dari ricikannya ini Bugis. Ini tempatnya dari Jawa tuh ya Mas? Ya dari anu, Barat Magetan. Magetan tuh. Tapi lihatin teman-teman, ini rancang bangunnya, wangunnya ini Bugis sekali teman-teman ya. Pusakanya. Cirinya kan peksinya agak pendek. Pendek, setuju. Udah gitu dia lebar gitu ya, looknya Sekitar kembo. 5 cm kalau 5 nggak cm. salah. Setuju. Rata-rata memang paksi Bugis pendek ya. Iya. Gitu. Gak panjang. Tapi warnanya Jawa dapetnya Mas. Jawa. Nah, ini ya. Oh, ini. Ya. Ya. Ini maaf ya Mas, diacak-acak Iya, Mas iya, ya. nggak apa-apa. Ah. Nih, tuh. Warangkanya Jawa loh. Ya mungkin dulunya ada dari Bugis, cuman dia sukanya warangka Jawa ya Mas ya. Iya. Digantilah warangka Jawa karena warangka itu kembali lagi kepada selera, teman-teman ya. Tuh. Nah, kalau kita mau rapiin kembali lagi ke baju asalnya bisa aja kita bikin warangka Bugis yang bagus, diperakin, diemasin. Itu bebas-bebas aja, yang penting krisnya teman-teman. Ya. Kalau di Jawa itu yang penting krisnya. Nah, kalau di Bugis kembali lagi bukan krisnya, yang penting luarnya nih, gitu ya. Memang krisnya rata-rata sederhana tapi punya sejarah dan nilai sendiri, gitu ya. Tuh, istimewa ini teman-teman, bagus. Ya. Ini berapa Mas biasanya kalau kayak gini Mas? 4 juta. 4 juta loh teman-teman tuh. Ya, kondisi memang kalau di Bugis nggak diwarangi, tapi setidaknya di matompang lah ya. Dibersihkan, diputih, itu udah kembali lagi lebih bagus. Digedein warangka ya wajar kalau udah masuk ke kolektor harganya di atas 10 ya wajar. Karena kan warangkanya, aksesorisnya itu kan lumayan mahal teman-teman. Ya, tuh. Jadi ini memang masih otentik sekali. Kira-kira Mas yang paling mahal Mas di lokasian itu ada nggak Mas ini yang pernah dapat paling mahal gitu? Kemarin Pusaka apa? Udah laku tapi. Udah laku berapa dapatnya Mas? Kemarin dapatnya dari lokasi. Ah. Itu 1 juta. 1 juta. Oh, tapi di maharnya mahal. Agak. Maharnya mahal. Iya. Karena pusakanya bagus mungkin ya. Iya. Wah. Orangnya kan nggak tahu kalau itu Pusaka bagus. pedang Mageti. Oh, Mageti, pedang Mageti. Iya. Sangat dapat. langka. Di Sangat Jawa Timur langka, aja teman. yang punya saya saja. Wah, pantas. Dapatnya dari lokasi waktu itu ya Mas ya. Iya, 1 juta udah- mungkin karena udah orang dulu jual itu. butuh ya. Iya. Udah lama banget Mas dapatnya. Lama. Udah lama 5 banget ya? tahun lebih. Wah, 5 tahun lebih ya. Mungkin orangnya jual butuh, dia juga nggak tahu ya anaknya mungkin ya atau apanya gitu ya. Sehingga Itu dijual warisan murah. dari bapaknya. Dari bapaknya dijual murah, alhamdulillah jadi rezeki juga ya Mas ya. Iya. Nah, itu namanya jackpot teman-teman kalau di kita ya. Ya, jadi beruntung gitu loh. Wah. Kalau di sini Mas yang paling mahal dapatnya mana Mas? Mas beli dari lokasi mahal dapatnya. Gitu. Yang kayak gimana? Bentar. Anu. Oh, ini saya dapatnya sekitar berapa ini gitu. Ya. Udah. Biar kita teman-teman tahu juga gitu. Ini juga bentar. Ini agak mahal ini. Oh, ini mahal. Agak mahal. Berapa ini Mas Mundara. dapatnya? Kemarin dapatnya udah 1,5 lebih itu. 1,5 juta lebih. Ya. Tuh. 1,5 juta lebih teman-teman. Ya. Dapatnya loh. Ya hampir 2 juta. 2 juta lah ya, Iya. hampir 2 juta. Tapi bagus nih teman-teman. Maksudnya untuk pusaka yang masih kotor, warangkanya juga rusak gitu ya teman-teman ya. Ya lumayan lah bahasanya. Tuh, Mundarang. mendarang. Ya bagus ini. Dia garapnya mirip-mirip garap Mageti ya. Iya. Mirip ya, Mageti ya. Ya. Ini berapa kalau dijual Mas ke saya?
3 juta saja. 3 juta ya, teman-teman. Oh, 3 juta. Karena kan ongkosnya kembali lagi ya Mas ya ke dalamnya gitu. Iya. Wah, ini bagus. Ini nih. ada yang sangat istimewa. Yang istimewa. Ya, menurut saya. Menurut Mas ya. Kita lihat nih istimewanya dari mana kan? Ini Seperti itu. enggak saya keluarkan tadi agak apa? Nggak muat penuh. ya? Iya. Oke. Ya, ngapunten izin lihat ya. Ya, wah ini warnanya sih otentik lawas ya, iras lagi. Ladrang Surakarta ya. Blewahan. Bagus, kita izin buka Mas ya. Bismillah. Wih, Pasopati ya. Bukan. Bukan. Tapi sekar kacang ya? Iya. Iya, saya kira Pasopati. Enggak, itu sinom. Oh ya Sinom. Maaf, gelap ya. Sekar kacang, Sinom ya. Saya ngeliatnya gini, Pasopati, Sinom. Ternyata ada gerenang ya. Ada gerenang, sogokan 2, teman-teman. Ya. Serawean. Ya. Ini bagus nih Mas. Bagusnya di mana nih Mas? Kalau menurut Mas? Ya, garapnya halus. Garapnya halus. Masuknya dari era mana nih Mas? Itu Mataram. iya. Masih masuk Mataram. Nom-noman Ya? HB. Nom-noman HB. Iya. Wih, HB tapi HB sepuh. HB sepuh. Iya. Wah ini teman-teman, ini kejadian seru nih, mati lampu ya. Ini jangan-jangan efek kris ini ya teman-teman ya. Ya, aduh, saya ya sebentar nih, ini kejadian real alami yang biasanya memang ya kan kita nggak tahu ya ada gangguan gensetnya. Karena kan ini listriknya listrik arus sambung ya teman-teman ya, bukan arus langsung gitu loh. Ya, tapi ya begini nanti kita lanjut setelah buka nih, apa tuh nyala lagi. Nah ini ya teman-teman, udah nyala lagi ya. Berarti ini HB sepuh Mas, masuknya ya? Iya. Sinom HB sepuh. Iya. Berapa minta ya Mas ini? Wah, 10 gitu. 10 juta. Wow, teman-teman nih, lihat. 10 juta, ya nggak punten mungkin untuk teman-teman yang pemula terutama ya. Ngelihat pusaka yang belum diwarangi itu kurang tertarik Mas, gitu ya biasanya. Kalau Pemula kan Iya, pemula iya, itu suka iya. yang ada pamornya udah jadi warangkanya bagus ya toh. Mungkin dianggap ya yang kayak gini mungkin beberapa orang ya, tidak semuanya ya. Itu mungkin sejutaan gitu ya, mungkin harganya. Tapi tidak semuanya teman-teman. Kembali lagi pada kelangkaan dan eranya ya Mas ya. Iya. Tuh. Apalagi wangunnya itu, wah beda rancang bangunnya loh. Iya. Ya di HB-nya HB berapa tadi? Sepuh ya? HB kira-kira seera Pangeran Diponegoro itu. Diponegoro, ya HB7 ya. HB3 sorry. Iya. HB3, HB2, HB3 ya. Iya. Seperti itu. Iya, Tahun 1800-an ya. Iya. Tuh. Istimewa. Tuh, istimewa teman-teman, bagus ya pusakanya dan harganya 10 juta. Ya, mantap. Nah, jadi tidak bisa kita anggap ya beliau-beliau ini yang ada di pameran terutama ya, yang datang ke sini udah gitu yang datang ke lokasi langsung, ini patut kita ya apresiasi dalam yang mengapa, karena kembali lagi kalau nggak ada mereka ini pusaka-pusaka ini bisa jadi tidak terselamatkan Ini gitu baru ya. dapat kemarin. Oh ini baru dapat. Wih, Wijaya Kusuma ya. Iya. Wih, tombak Wijaya Kusuma. Dapat dari mana Mas nih Mas? Bojonegoro. Bojonegoro. Iya. Walah. Dari teman saya sendiri. Wah ini ya teman-teman, namanya tombak Wijaya Kusuma. Bah. Otentik nih Mas ya. Iya. Masuk mana sih Mas biasanya kalau kayak gini? Apanya? Eranya kalau ini biasanya? Eranya itu Kalau yang Mas tahu aja gitu. agak ya tahun 1900-an. 1900-an ini. Ya, udah agak muda. Agak muda ya. Ya. Wah. Kan dilihat dari apa? Itu loh, besinya besi era Belanda. Era Belanda ya. Tapi ini maksudnya bukan pusaka baru lah ya. Bukan. Pusaka lawas ya, STW lah masuknya ya, atau tahun sebelum kemerdekaan teman-teman ya. Nah ini bagus teman-teman. Ya besar. Ini dari kerajaan mana biasanya Mas? Kayak gini. Keraton mana Itu biasanya? ciri khas Bojonegoro. Oh Bojonegoro. Iya teman-teman. Kemarin teman saya punya ya kayak gini. Kayak gini ya. Iya. Wah istimewa Itu ini. juga dari Bojonegoro. Bojonegoro ya. Wah berapa Mas ini harganya? 5 juta. 5 juta teman-teman. Mantap. Tapi ini ada tinata emas ya. Asli ya Mas ya? Apa enggak? Itu Kuningan. belum tahu. Belum dicek. Belum. Oh, tapi ini Banyak kalau itu ini kinatanya banyak. iya ya. Tapi bagus teman-teman ini Wijaya Kusuma. Ya, istimewa dapat dari lokasian langsung ya. Langsung. Wah, mantap. Ini Mas, 5 juta ya. Jadi mungkin nanti kita coba Mas habis selesai syuting, saya coba cari-cari lagi Mas bila di sini gitu ya. Ini luar biasa dari Masnya tadi dari Ngawi ya, dengan Mas Ya. siapa tadi Mas?
Supriyadi. Jangan Mas Supriyadi dari Ngawi ya, buat teman-teman mungkin. Nanti Mas kalau ada yang berminat kontak ke kita ya Mas ya, boleh ya. Nanti saya kontak ke Masnya ya, seperti itu. Jadi kontak aja teman-teman, screenshotin ya barangnya yang mana gitu ya. Saya lagi sama siapa, sama Mas ini misalnya. Nanti tinggal kita kontak. Oke Mas, oke? Ya, boleh nanti teman-teman dilihat dulu. Mas, matur sembah nuwun, semoga laris manis ya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oke. Nah, kita muter lagi Mas, ngapun. Pusaka adalah marwah yang harus kita jaga agar tetap lestari ke anak keturunan kita. Makanya kita tidak bisa memandang pusaka itu dari luarnya saja atau dari dalamnya saja atau dari kulitnya yang belum diwarangi. Nah, pusaka-pusaka bagus yang ada di sini rata-rata banyaknya dari seperti ini teman-teman ya. Karena mungkin kurangnya edukasi di era terdahulu ya, ada ketakutan-ketakutan karena hal mistiknya atau mungkin legenda-legenda yang mungkin beredar di kalangan masyarakat ya. Itu yang membuat pusaka ini menjadi tidak terawat. Makanya dari itu teman-teman Niskala, yuk kita uri-uri budaya ya, dimanapun kapanpun bersama Niskala Nusantara. Karena Niskala Nusantara ini adalah sebuah sistem untuk bagaimana caranya bertosan aji, mengedukasi ya, dan juga sama-sama kita menguri-uri budaya bersama semua yang ada di Nusantara, para pelestari budaya, kolektor, bakulan ya, sampai stockholder bawahnya. Niskala akan membuat sebuah sistem yang dimana teman-teman semangat bertosan aji, dan kita langsung cari-cari yang lain ya, oke? Nah ini kita keliling lagi. Nah ini ya, pasti kalau dia nih Mas Aldo, kita ngobrol dulu Mas Aldo. Tadi sini ya ini. Ini pasti ada update pusaka terbaru nih. Kita terakhir di Wonosobo ya. Iya. Nah, Mas ngapunten Mas. Ya ngobrol Mas. Mas Aldo dari Malang ya. Ini top ya. Barang-barangnya harus kita review-review ya. Yang mana nih Mas yang terbaru nih Mas? Ini Nah, Megantoro. wis. Megantoro. Iya. Nah, ini mohon maaf ya agak berisik ya, sebenarnya nggak bagus gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ada suara ya. Jadi teman-teman, ini salah satu pusaka katanya apa? Megantoro. Megantoro. Wih, ini ada sogokan satu ke atas ya? Iya. Ya. Jadi ada sogokannya ini. Sambung ya ke atas ya? Sambung sampai ke atas. Wah, ini bukan Megantoro Mas yang saya tahu ya Mas ya? Hah? Nah, terus apa dong? Ini Megalamat tahu? Hah? Tahu nggak, Megalamat? pernah dengar nggak sih Megalamat? Belum Pernah dengar? Belum. Nah dia teman-teman, jadi yang saya tahu ya Mas ya, ini untuk edukasi teman-teman juga nih semuanya nih kan, pusaka yang berasal dari era-era Majapahit ya masuknya nih ya? Eranya Majapahit. Majapahit Pajajaran lah ya, era itu ya. Ya. Ini looknya pun besi-besiannya kayak ngelempung gitu ya, bagus. Ini masuknya kategori pusaka Megalamat ya. Pusaka Megalamat itu adalah salah satu pusaka yang dulunya Mas kalau dari cerita ya, Ya. itu adalah pegangan dari Ronggolawe. Oh, Ronggolawe. Ronggolawe. Wah. Ini pernah saya baca di suatu artikel ya, artikel dari seorang kolektor besar Ya. yang meneliti kris-kris Ronggolawe, Mas. Gitu ya. Saya namanya lupa, saya pernah baca di bukunya juga, yaitu adalah kris Megalamat. Jadi krisnya Megantoro, tapi ada sogokannya satu ke atas. Oh, begitu. Iya, kan kalau Megantoro bisa serawean kan, mainnya kan? Serawean, kemudian ada keruingan di tengah. Keruingan tengah. Ya. Ini kan nggak ada. Dia sogokan dua, tapi nyambung ke atas. Iya sih. Ya kan? Nah, ini ngapunten loh Mas ya. Iya. Yang saya tahu loh, ini edukasi loh. Iya, nggak apa-apa. Salah satu kris yang bisa dibilang kategori langka. Udah gitu pamornya keleng. Iya. Ya, di bagian sininya nih gonjo ya. Jadi tangkis ya masuknya. Iya. Gonjo dan pamor di atasnya juga luar biasa teman-teman. Dan layak untuk dikoleksi ini. Ini berapa Mas mintanya Mas? Itu agak tinggi sih. Berapa? Kang. 15. 15 juta. Ya. Wah, tergolong tanda loh Mas. Saya pernah nemu salah satu ex kolektor. Dia persis punya Megalamat seperti ini. Oh. Mintanya itu bongkaran ya, orang meninggal ya. Iya. Dia dapat dari bongkaran kolektornya 35. 30. Nah ini makanya Mas Aldo sangkanya Megantoro ya ini ya. Iya, saya kira itu Megantoro. Karena looknya mirip. Makanya ini salah satu pusaka langka dan gitu-gitu lihat teman-teman ya, ini sepuh sekali. Istimewa. Iya, sangat sepuh. Warangkanya juga kedit ya. Kedit. Wah ini boleh nih Mas jadi koleksi Niskala ini teman-teman. Ah. Ketemu kris langka di pameran Ngawi sama Mas Aldo. Mantap. Ini kita keep dulu Mas. Siap. Berapa jadinya Mas Dilda? Niatnya dia buat Niskala deh. Kurang-kurangin lah. Kurang-kurang dikit. 14 lah. 14. 13,5.
Oke deh. Deal ya? Deal. Deal. 13,5 teman-teman. Pusaka langka. Pas banget ke saya, awalnya kok buat ke Mas Aldo gitu ya. Luar biasa ini. Mantap. Mas dikit. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi ini pusakanya bagus-bagus Mas, ini karena ada musik ya. Jadi saya mau ngobrol lebih lanjut karena ada musik ya. Iya. Jadi suaranya pun bising ya.